Hadirin yang berbahagia, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Komandan Batalion Mandala Yuda Kolonel Infantri Selamat Esos. Kepada beliau kami persilahkan. Shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Putratul Falah, ada Bapak Kiai Haji Ahmad Syakib Bali. Semoga beliau selalu dilimpahkan kesehatan, kemuliaan dan keberkahan. Kemudian Kiai Aang Abdurrahman, semoga beliau juga dilimpahkan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan. Dan Kiai Haji Nurul Huda Ma'arif, kemarin beliau sudah datang ke batalion memberikan siraman rohani kepada prajurit Batalion Mandala Yuda dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan saya ini menindaklanjuti karena kemarin beliau kalau ada waktu datang ke pesantren. Sudah berkali-kali janjian tapi nggak ketemu-ketemu. Oke. Beliau sebut saya juga ada acara, jadi nggak ketemu-ketemu. Akhirnya alhamdulillah pada sore hari ini, siang hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi antara santri Pondok Pesantren Putratul Falah dengan prajurit Batalion Mandala Yuda. Tak lupa juga yang saya hormati para santriwan dan santriwati. Ini saya panggilnya gimana nih? Adik-adik, anak-anak, karena anak saya juga sudah lulus SMA. Ya, panggilnya adik-adik saja. Yang pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita selalu diberikan kesehatan serta nikmat iman sehingga kita semuanya masih bisa beraktivitas dengan baik dan menjalankan semua perintah yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat berserta salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita bersama. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta tak menikah. Tak menikah maka tak punya anak. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Kolonel Infantri Selamat. Kalau dari nama saya bukan orang Sumatera, bukan orang Papua, pasti orang Jawa. Kecuali ditambah Sitorus, saya bisa jadi orang Batak. Selamat Sitorus, mungkin ibu saya Batak, bapak saya Jawa, sehingga namanya Selamat Sitorus. Tapi saya Selamat tok. Jadi orang tua saya kasih nama cuma itu saja, Selamat, supaya selamat terus. Kalau saya pergi ngurus paspor itu bingung karena paspor itu harus ada nama belakangnya. Saya nggak ada, jadi karena pemberian orang tua cuman itu ya kita syukuri dan doanya adalah supaya saya selamat. Alhamdulillah sampai saat ini saya selamat terus. Kemudian saya lahir di Trenggalek, besarnya ya sampai SMP saya di Trenggalek, SMA di Magelang. Kemudian saya sekolah, dulu daftarnya macam-macam saya pakai. Begitu lulus SMA, daftar kuliah.
ngambilnya tidak tanggung-tanggung kedokteran. Kemudian saya daftar juga STPDN. Terakhir saya daftar Akabri Akmil. Tesnya memang beda-beda. Alhamdulillah yang kedokteran saya nggak lulus. Yang STPDN nggak lanjut karena keburu saya tes Akmil dan saya lulus. Alhamdulillah dari lulus di Akademi Militer Akabri Angkatan Darat, namanya dulu Akabri. Nah, saya lulus tahun 98. Kemudian saya sudah berdinas keliling. Saya di Makassar pernah, di Bali, di Kupang, kemudian penugasan operasi di Aceh, di Papua, di Atambua, di Timor. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian saat ini saya sedang menjabat sebagai Komandan Batalion Manggal Yuda, kurang lebih sudah 1 tahun 4 bulan. Nanti Desember 1,5 tahun. Ya, biasanya kalau tentara itu nggak lama-lama Pak Kiai, 2 tahun maksimal itu biasanya pindah lagi. Nggak tahu nanti saya pindah kemana. Sebenarnya saya masih betah di Lebak ini, karena walaupun kotanya kecil tapi nyaman. Kalau untuk berlibur enak di Lebak ini. Kebetulan saya sudah kemarin dapat kebun kecil. Siapa tahu saya bisa nengok lagi. Tujuannya seperti itu, pengen tinggal di Lebak, nengok di Lebak suatu saat. Kemudian saya sudah berkeluarga. Anak saya 2, yang pertama perempuan, sekarang sedang kuliah tingkat 1 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Yang kedua masih SMP kelas 3 di Bandung. Mungkin perkenalannya itu saja. Kemudian pada kesempatan ini saya tidak menyampaikan apa-apa, karena biasanya kalau tentara datang ke sekolah itu yang disampaikan tidak jauh-jauh dari wawasan kebangsaan, cinta tanah air, bela negara. Kalau di depan santri salah kalau menyampaikan itu, karena ibaratnya kalau bahasa Jawa itu nguyai banyu segoro. Mereka ini sudah cinta tanah air, wawasan kebangsaannya sudah mantap, bela negara sudah pasti, karena santri dari lahirnya memang sudah membela tanah air. Yang merebut kemerdekaan ya para santri dulu. Akhirnya melebur menjadi TNI. Nah, kalau menyampaikan seperti itu yang saya sampaikan tadi, wawasan kebangsaan itu kalau depan santri, wah salah kaprah, ya. Tidak pada tempatnya. Karena mereka wawasan kebangsaannya sudah mantap. Tadi Pak Kiai sudah membuktikan, sudah dibaiat. Nah, itu buktinya. Jadi nggak perlu kita menyampaikan bela negara, nggak perlu. Kemudian kalau menyampaikan masalah bahaya narkoba di depan santri juga nggak perlu, karena Pak Kiai pasti menyampaikan nggak boleh seperti itu. Jadi kalau tentara datang, polisi datang ke pesantren menyampaikan bahaya narkoba tidak tepat. Kemudian kalau menyampaikan masalah apa lagi, masalah disiplin, salah juga, karena santri itu pasti disiplin, bangun pagi, ngantri. Nggak ada santri nggak ngantri. Kalau nggak ngantri bukan santri, ya, ngantri wudhu, ngantri makan, sama hampir mirip dengan tentara. Malah tentara itu harus belajar sama santri. Tadi yel-yelnya Pak Kiai itu nanti pulang dari sini teguran dia ini kalah sama santri. Ya, semangatnya luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja, ya, sharing. Ya, saya ingin untuk mengajak adik-adik atau anak-anak sekalian untuk tidak takut bermimpi. Jangan takut bermimpi. Siapapun kita harus punya cita-cita, mimpi yang tinggi, dan kita harus bisa kemauan yang keras, punya kemauan keras untuk mewujudkan mimpi kita itu, supaya apa yang kita mimpikan bisa tercapai. Saya terus terang, saya datang dari kampung, ya. Saya dari kampung Trenggalek, ya. Desa saya itu dulu saya lahir itu belum ada listrik. TV itu cuma 1 di kampung saya. Jadi kalau nonton TV hitam putih itu, kalau ada dulu tiap hari Minggu ada film Rumah Masa Depan. Nah, di kampung itu ya tempat itu pakai satu-satunya. Dan kalau saya belajar pakai lampu
Kalau Jawa itu lampu apa? Lampu minyak, lampu teplok. Gitu. Nah, saya belajarnya pakai itu dulu dari SD sampai SMP. Kenapa saya bisa jadi tentara? Ya, karena tadi salah satunya kita harus punya mimpi. Saya dulu kebetulan rajin membaca. Mungkin masih kalah dengan Pak Kiai Nurul karena beliau sudah menjadi penulis terkenal. Saya pernah kemarin dikasih buku, tapi saya ingat kayaknya saya pernah beli bukunya Pak Kiai. Saya pernah baca. Ternyata betul, setelah saya cari-cari di rak buku saya ada bukunya, Pesan Cinta Sang Pencipta. Nah, itu salah satu karangan beliau. Tepuk tangan dulu. Ternyata saya pernah baca buku beliau. Alhamdulillah, ya. Beliau banyak membagi ilmu pada kita. Ya, saya yakin santrinya hebat-hebat, pasti itu. Jadi saya datang dari kampung. Salah satu upaya kita untuk rajin membaca. Ya, saya dulu nggak punya duit. Mohon maaf Pak Kiai, nggak tahu uangnya halal atau haram itu. Saya beli buku itu dari, kalau paman dulu kampung kan masih ada itu, masih ada ya judian lah gitu. Saya mintai kalau paman saya menang itu saya mintai untuk beli buku tuh. Beli buku, ya, membaca. Dari situlah kita termotivasi. Saya dulu banyak membaca buku-buku cerita selain buku-buku sekolah supaya kita termotivasi. Dan alhamdulillah saya memang tidak dibesarkan di pesantren. Saya dulu pernah ikut belajar Quran di masjid kecil ya di kampung saya, tapi nggak kuat saya hafalannya karena hafalnya ternyata susah. Akhirnya saya nggak lanjut. Berarti santri-santri yang bertanya hebat, karena saya dulu menghafal itu nggak kuat. Akhirnya saya nggak lanjut. Kemudian saya SMP itu di Trenggalek, kemudian SMA di Magelang. Saya sampaikan tadi saya bisa masuk SMA Taruna Nusantara. Mulai SMA Taruna Nusantara itu menghimpun semua lulusan SMP dari seluruh Indonesia dan gratis di sana. Kalau sekarang sudah bayar. Anak saya yang pertama kemarin baru lulus dari sana yang kuliah sekarang. Nah, dulu saya gratis. Kalau nggak gratis mungkin saya nggak bisa masuk Taruna, nggak bisa masuk Akmil, nggak bisa jadi tentara. Nah itulah makanya kita nggak boleh berputus asa untuk mewujudkan mimpi kita. Yang penting mimpi dulu. Kalau kita menuntut ilmu itu, Allah Subhanahu Wa Taala membukakan 1000 jalan itu. Ya. Pasti ada kemudahan. Yakinlah itu. Jangan dikit-dikit mau sekolah tinggi kita takut, nggak ada bayarannya. Nggak usah mikir bayaran, berangkat saja dulu. Nanti pasti ada yang bayarin. Yakin. Itu ajaran Pak Kiai pasti demikian. Karena kita jangan sampai berputus asa dari rezeki yang maha kuasa. Oleh karena itu jangan takut bermimpi. Kemudian saya juga teringat kalau di hadapan santri ini ada ajaran di Jawa, kebetulan saya orang Jawa. Kalau pengen jadi priai itu harus punya 4 budi. Salah satunya budi santri. Priai itu orang yang terhormat kalau di kampung namanya priai. Salah satunya budi santri. Kenapa dinamakan budi santri? Karena santri itu punya hati yang bersih dan ikhlas dan suci. Dia selalu menjalankan ajaran Tuhan, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ada namanya budi santri. Kalau kita amalkan di kehidupan kita sehari, saya yakin kehidupan kita, cita-cita kita akan juga berjalan dengan baik dan akan tercapai cita-cita kita. Kemudian pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa kepada kami, sehingga kami bisa bersampaian bersilaturahmi di tempat ini, dan saya harapkan ke depan jalinan silaturahmi tidak terputus. Silakan nanti yang mau datang ke batalion, ya, mau naik tank, mau keliling naik tank boleh, ya. Silakan nanti. Mau apa? Nyoba outbound, di sana juga ada outbound. Silakan nanti Pak Kiai.
Tapi jangan semuanya berangkat, nggak cukup nanti. Digilir mungkin 50-50 gantian. Nanti kita siap untuk memfasilitasi adik-adik sekalian. Futsal juga boleh, tanding futsal. Silakan nanti kemudian kalau ada kegiatan mungkin butuh pelatih. Kalau pelatih PBB jago-jago pelatih ini, kalau pelatih yang lain mungkin berat kita siap untuk membantu kontes ini, Pak Kiai. Dulu saya waktu danjon di Banjar juga pernah kerjasama dengan salah satu pondok pesantren di daerah Pangandaran, sampai sekarang masih kontak. Tiap penerimaan murid baru selalu ada latihan dasar kepemimpinan, selalu pelatihnya minta dari kita, dari batalion. Silakan nanti kalau ada pelatihan seperti itu bisa memanfaatkan, atau kita siap membantu. Kemudian pada kesempatan ini juga nanti disampaikan santri banyak yang jadi tentara, yang santriwati banyak jadi istri tentara. Nah, ini yang di depan saya ini bujangan semua ini. Banyak yang bujangan, ada 100 lebih di sana, Pak Kiai. Dan beberapa yang ada hadir di sini ada lulusan pesantren juga ya. Ada Pratu Harhab, nah itu lulusan pesantren dari Medan. Kemudian ada tadi yang baca Ori, Serda Sulajar juga salah satu lulusan pesantren. Jadi memang santri jangan takut juga bekerja di tentara, jadi polisi silakan, bisa ya. Yang penting kita punya kemauan dan harus disiapkan. Ya, saya yakin dengan bekal ilmu yang didapatkan di pesantren, ditambah mungkin dengan sedikit pembekalan, nantinya akan bisa lulus kalau mau daftar. Ya. Mau daftar tentara. Kalau yang perempuan ya nggak usah jadi tentara dulu, jadi istri tentara saja. Nah, karena apa namanya, saya sering nyampaikan ke depan prajurit itu, kalau masuk tentara santri itu jangan belok-belok, jangan, harus pegang teguh filosofi santrinya. Ya. Karena saya punya teman Pak Kiai dulu masuk Akmil dari pesantren ya. Awalnya ibadahnya rajin, begitu masuk tentara lulus, pengaruh sama kawan-kawan yang lain, jadi lupa ya. Itu saya sering istilahkan Sunan Jogokali. Karena dia awalnya baik, masuk tentara jadi nggak baik. Beda dengan Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo itu dari nggak baik ya bertapa di pinggir sungai, jadinya Sunan Kalijogo jadi baik. Nah, makanya saya sampaikan kalau lulusan santri kamu jadi tentara nakal, berarti kamu menjogo. Oleh karena itu nggak boleh jadi Sunan Jogokali. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga jalinan silaturahmi kita nggak terputus dan terus berlanjut. Saya senang terus terang bisa diterima dengan baik di sini, disambut dengan luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh pengasuh dan santri di sini dengan rezeki yang berlimpah dan nikmat yang apa saja dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.